alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Segala pujian milik Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan kitab itu oleh Allah tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kitab itu tidak didatangi kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, dan kitab itu diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Maidin kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kedamaian, kenyamanan, dan semuanya adalah karena kasih sayang Allah. Ikhwanidin yang berbahagia, dalam hal keseimbangan, kalau kita melihat bahwa Allah itu menciptakan segala yang ada di alam semesta ini selalu seimbang, jadi berpasangan dan saling melengkapi, sekaligus saling mengisi, saling bekerja sama, saling mengimbangi, saling mempengaruhi satu sama lain, dan saling menyempurnakan. Karena di alam semesta itu yang berpasangan dan seimbang, jika salah satunya tidak ada, yang lain bakal merasa kehilangan, bakal timbang, bakal memunculkan masalah dan berbagai persoalan lainnya. Seperti misalnya ada malam ada siang, ya, atau tangan kanan tangan kiri, kaya dan miskin, penguasa dan rakyat jelata, orang cerdas dan orang bodoh, juga ada ulama dan orang awam, dan seterusnya. Itu semua kan berpasangan saling melengkapi. Nah, kadang kita tidak bisa membayangkan kalau ada siang tanpa ada malam. Nah, lantas apa gunanya kalau ada siang tanpa ada malam? Nah, atau sebaliknya ya, dunia ini atau di planet bumi ini malam terus. Ya, nanti kan yang ada, yang muncul itu kan masalah. Ada banyak masalah, bahkan untuk kehidupan. Sehingga Allah mempertanyakan ya hal itu kepada kita kalau kita membaca surah 28 ayat 71 dan 72 itu. Bahwa terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar, ya? Afala yasmaun, ya. Kemudian terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus, ya, sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan, ya? Yang tadi afala yasmaun, yang sini adalah afala tubsirun. Yang berbahagia, siang dan malam adalah pasangan serasi yang memungkinkan terjadinya kehidupan di muka bumi ini. Jika bumi hanya memiliki siang saja, maka kehidupan di muka bumi ini bakal musnah karena terlalu panas. Sebaliknya, jika bumi ini memiliki malam terus, bumi pun akan bakal menjadi beku, tidak ada kehidupan. Nah, pergantian siang dan malam itulah yang menyebabkan munculnya mekanisme kehidupan secara sempurna di muka bumi ini. Dan itulah keseimbangan. Nah, Allah memperpasangkan siang dan malam demi terciptanya kehidupan manusia di dalamnya. Itulah yang Allah sebutkan seimbang. Ya, seimbang. Karena memang dalam mikrokosmos, ya, kalau kita tadi bicara makrokosmos tentang alam semesta, kemudian kalau mikrokosmos antara diri kita ini ada tubuh, ada jiwa, ya, ada tubuh, ada pikiran, ada jiwa. Itu
harus diseimbangkan. Ya, sering saya sampaikan kebutuhan tubuh, makanan, vitamin, gizi, ya yang karena kita ini hidup di materi, ya, tubuh kita ini perlu materi, perlu makanan dalam arti makanan fisik. Ya, nasi, lauk, buah, sayur dan sebagainya. Nah, itu harus seimbang dengan makanan, pikiran dan jiwa. Supaya apa? Supaya kita dalam hal ini selaku manusia itu mengetahui fungsi dari diri kita ini diciptakan selaku manusia. Karena kalau tidak seimbang, orang hanya mementingkan tubuhnya saja, ya dari segi materi, ya makan saja, sehingga disebutkan sebagai Abdul Butun atau hamba perut, makan saja kan begitu. Kalau sudah demikian kan tidak seimbang, karena jiwanya perlu makanan, perlu gizi. Ya. Makanan jiwa itu apa sih? Ya kita memahami ayat, membaca tentang petunjuk Allah, ya. Kita mengambil pelajaran dan lain sebagainya, semuanya itu kan ada seimbang. Maka dalam surat 45 ayat 5 itu kan Allah berfirman, wahtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i mirizqi. Dan Allah ada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkanlah dengan air hujan itu bumi sebagai rezeki, fa'ahya bihi ardo ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi yaqilun. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berakal. Ada keseimbangan, maka jiwa manusia, tubuh manusia, pikiran manusia harus juga seimbang, ya, bisa belajar daripada alam semesta ini yang seimbang. Tubuh, pikiran dan jiwa harus seimbang dalam hal kebutuhan makanan, gizi, vitamin untuk ketiganya itu. Sehingga antara tubuh, pikiran dan jiwa selalu harmonis kan begitu. Jadi kalau kita melihat, ya, bukan hanya soal siang dan malam saja, kan Allah menciptakan dalam hal pasangan kaya miskin, itu adalah sebuah pasangan juga yang serasi. Bisakah kita bayangkan jika manusia di bumi ini kaya semua? Ya, karena siapakah yang akan melayani satu yang lain? Kan tidak bisa. Atau miskin semua, siapa yang bakal membiayai kehidupan sosial? Maka kehidupan sosial kita bakal berhenti karenanya. Juga ada penguasa, ada rakyat, itu kan pasangan yang serasi. Karena rakyat butuh penguasa, penguasa juga membutuhkan rakyat. Jadi ada penguasa untuk mengatur yang kehidupan yang kolektif ini. Keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Termasuk hal lain, termasuk seluruh alam semesta diciptakan Allah secara berpasangan. Persis seperti dikembangkan kalau Allah memberikan apa itu firman dalam surat 51 ayat 49 itu kan, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan dan seimbang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Nah, dalam kasus ini Allah lebih khusus menyebut juga yang lain tentang alam semesta dan juga tentang kita yang mikrokosmos ini. Ya, manusia yang diciptakan, ya, ini kan dalam hal berpasangan secara fisik maupun fungsinya. Maka yang saya ambil di sini adalah tentang fungsinya. Secara fisikal, ini manusia diciptakan sebagai orang dan punya fungsi. Manusia juga membutuhkan istilahnya apa ya, lingkungan dari alam semesta ini karena untuk keseimbangan. Nah, demikian pula jika tidak mau menyeimbangkan diri kita dengan apa ya, alam semesta, maka disitulah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jiwa yang damai, jiwa yang tentram itu kan dari dalam diri sendiri. Maka untuk mengisi kehidupan itu adalah dengan kasih sayang. Sehingga dalam hal kecerdasan spiritual ini ada manusia yang suka melawan fitrah. Jadi dia itu menendang kehidupan, mencengkeram marah, benci, ya, dendam. Inilah yang sebenarnya harus kita buang jauh-jauh. Tapi ada yang sudah bisa menyatu dengan fitrah, sehingga dia damai, bersahabat dengan yang pasti, yang baik, berdamai dengan yang positif, berdamai dengan yang nyaman, sehingga dia itu sudah menyatu dengan fitrahnya selaku manusia. Karena kalau kita ingin dihormati, ya kita memang harus menghormati. Kalau kita ingin dihargai, ya kita memang harus menghargai. Kalau kita ingin dipuji, ya kita dalam arti memuji sama makhluk, ya, memberikan apresiasi, ya kita juga harus suka memberi apresiasi kepada orang lain. Disitulah ada resonansi. Nah, yang paling bagus adalah sudah bisa bersahabat dengan yang positif dan juga bisa bersahabat dengan yang negatif, sehingga menjadi jiwa yang damai dengan apa yang ada, bisa mengolah. Jadi semua yang ada menjadi bahan pencerahan dalam hidupnya, sehingga hidupnya ini terang benderang. Ikhwatin yang berbahagia, maka dalam hal ini, karena kita juga selaku manusia punya perasaan, dan perasaan itu adalah medan energi, maka kita ya mungkin yang sudah di atas 40 ataupun di atas 50 itu jangan merasa terlalu tua. Itu namanya apatis. Ya kita berbuat saja. Karena memang kita selaku manusia, dalam jiwa kita itu ada energi yang sangat luar biasa kalau kita mau menggunakannya. Nah, dalam hal ini kita memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, karena dia itu adalah seorang yang uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah contoh yang baik. Jadi kalau kita melihat di dalam surah Al-Ahzab, surah 33, dan di situ disebutkan, ya, yang sudah hafal mungkin biasanya ini ayat dipakai untuk maulid, ya. Disebutkan bahwa Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di sini dimulai dengan lam takkid, yang artinya sungguh, kemudian qad juga sungguh. Jadi laqad itu dan sungguh-sungguh. Kana adalah lakum bagi kamu sekalian, fi rasulillah, di dalam utusan Allah itu uswatun hasanah adalah contoh yang baik. Liman bagi orang, bagi siapa saja, karena yang adalah dia itu yarjullah, yang dia itu ingin akan kembali kepada Allah. Jadi saya perlu koreksi dalam terjemahan itu kan mengharap, ya. Jadi sebetulnya yarju, ya, yarju itu kan dari kata fi'il madinya roja'a, roja'a yarji'u, ya. Kalau fi'il amarnya arji, maka roja'a yarji'u itu adalah artinya kembali. Kalau roja'a telah kembali, kalau yarji'u itu akan kembali atau sedang kembali. Lah di sini ada istilahnya yaitu yarju dengan wawu jamak taksir. Jadi bagi orang-orang yang dia adalah yang akan kembali kepada Allah wal yaumil akhir, dan pada hari kemudian. Wa dzakarallaha katsira, dan dia itu mengingat Allah
yang banyak. Nah, ikhwatin yang berbahagia, maka dalam terjemahan ini memang harusnya roja'a yarju loha itu kita artikan kembali kepada Allah. Jadi yang kita contoh dalam hal ini uswatun hasanah untuk kita ini yaitu caranya kembali kepada Allah. Jadi Rasulullah itu adalah seorang yang menjadi sebagai uswatun hasanah atau contoh yang bagus, caranya kembali kepada Allah. Maka kemarin sudah kita singgung ya, bahwa kita mati jasmani ini melebur menjadi tanah. Tapi jiwa ini melebur ke asalnya dari Allah. Ya, melebur ke asalnya kalau tahu jalannya. Maka dalam hal ada orang yang meninggal, kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah dan sungguhnya kita kepadanya lah roji'un dikembalikan. Jadi kembali. Nah, maka sebaiknya kalau ada orang meninggal di samping membaca itu kita juga membaca surah 19 ayat 15. Wassalamun dan keselamatan alahi atasnya. Yauma wulida pada hari ketika dia dilahirkan. Wa yauma yamutu dan pada hari dia meninggal. Wa yauma yub'atsu hayya dan pada hari dia dibangkitkan hidup. Jadi di sini harapannya ya dan keselamatan atas